pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorin Nusantara 17 Banda Aceh, Lotsmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh gelar gerakan pangan murah jelang Idul Adha. Berikutnya PMI diharapkan jadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebuluh Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Rabujang Salim Lotsmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menggelar gerakan pangan murah di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci pada Rabu 13 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Lengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Kegiatan yang dipusatkan di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci mendapat antusias masyarakat yang datang menukarkan kupon untuk memperoleh paket bahan pokok bersubsidi. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan bahwa program pangan murah ini merupakan agenda rutin pemerintah kota. Kegiatan pangan murah ini kita lakukan sebenarnya rutin yang kami lakukan di beberapa kecamatan selama ini. Tapi ini karena menjelang juga Idul Adha, kita berharap kegiatan pangan murah ini bisa nge-reduce ataupun permasalahan dari inflasi yang ada bisa kita jaga dengan baik. Pemerintah menyediakan sebanyak 1.200 paket pangan murah yang terdiri dari beras 5 kg seharga Rp59.000, gula pasir 2 kg seharga Rp30.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp36.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga satu paket sebesar Rp165.000. Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemkab Aceh Besar dorong peran Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah kerja PMI Provinsi Aceh tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Hijrah Lambaru, Kecamatan Ingenjaya, Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut dan menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah
sejarah panjang dan peran strategis sejak awal kemerdekaan Indonesia, serta turut menyoroti pentingnya penguatan kembali organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini semata-mata untuk kemanusiaan, membantu saudara kita waktu itu yang sedang berjuang, yang terluka dan sebagainya. Ketua PMI Aceh Mordani Yusuf menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus seperti pelayanan darat serta penanganan korban konflik dan pengungsi. Pihaknya turut mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lok Sumawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama Bapak Salahuddin SST MSM, di mana beliau merupakan Kepala DP3AP2KB Kota Lok Sumawe. Hari ini Pak, kita dengarkan langsung tadi Bapak saat pembukaan. Jadi banyak ternyata kekerasan terhadap perempuan ini Bapak ya. Berbicara masalah kekerasan pada perempuan. Dalam hal kegiatan ini Pak, apa Pak kegiatan yang kita harapkan Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi pada intinya kegiatan kita hari ini adalah melakukan koordinasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Muara I ini dalam rangka kita mewujudkan bersama-sama yaitu Lok Sumawe menuju ramah terhadap perempuan dan anak. Jadi kegiatan kita ini adalah satu gerakan bersama. Jadi bagaimana kita mewujudkan supaya di Kota Lok Sumawe tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tadi Bapak mengatakan kasus peningkatan ini Pak, ini udah apakah di Kota Lok Sumawe sudah mulai meningkat Pak? Iya. Kalau kita lihat tren kasus kemarin itu di tahun 2025, kita ada kasus kekerasan terhadap perempuan itu 37 kasus dan terhadap anak itu 38 kasus. Jadi ada kenaikan sedikit, ya, tapi namun demikian tren itu kita turunkan terus. Untuk sekarang ini untuk kasus perempuan sekarang sudah menurun, tapi tren terhadap kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Itu yang melapor ya, yang melapor ke kita, karena kita di sini saya himbau kepada masyarakat, kita di sini di samping kita ada UPTD PPA, jadi di bawah dinas kami ada UPTD, yaitu UPTD PPA itu Pelindungan Perempuan dan Anak. Jadi semua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke kami, bisa dilaporkan ke kami. Kemudian juga saya sampaikan ketika dilapor itu transport juga kita berikan kepada masyarakat sebagai korban. Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Salahuddin, di mana beliau menghimbau agar mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, kita kembali ke studio. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR pada pelajar sekolah. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat memberikan sosialisasi tentang penyelamatan diri kepada para pelajar di SMP Negeri 2 KW16 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi kebakaran maupun situasi
situasi darurat lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan edukasi sejak dini sangat penting agar para pelajar memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya kebakaran dan juga cara melakukan pencegahan dengan menggunakan alat pemadam api ringan serta bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat bencana itu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, teknik evakuasi, serta langkah awal penanganan kebakaran sederhana. BPBD Aceh Barat berharap dengan kegiatan ini merupakan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Ratusan masyarakat Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan Jembatan Krung Betung dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betung Ateh Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tiga tu dong harap bak pemerintahan tolong izin yang kagejoknya dicabut. Yang harapkan. Jadi baik galak berpugat kamu ke mana pelut, ke mana laga. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Ateh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar, memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Ateh dapat dibatalkan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memastikan pelayanan tetap berjalan normal di tengah adanya polemik terkait jaminan kesehatan Aceh. Lengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Aceh Tengah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan tetap dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan. Rumah Sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima saudara datang berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara semua perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke Rumah Sakit Datu Beru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menambahkan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Komandan Kodim
119 Benar Meriah resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru yang rampung dikerjakan selama 20 hari. Camat Bandar sebut jembatan tersebut penting untuk memulihkan ekonomi warga. Lengkapnya dilaporkan Alfi Sarin. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi resmikan jembatan Aramco Desa Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan Aramco tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga sempat dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju Jalan X KKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Aramco, Dandi menyebut pihaknya juga membangun jembatan Bailey dan jembatan perintis atau gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi. Saran masukan, semoga apa yang sudah dibangun bersama-sama gotong royong ini bisa intinya bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya yakin mungkin keterbatasan kami membangun ini kan mungkin ada kendala-kendala banyak Pak, yang tadinya mungkin bisa 2 hul atau bisa lebih besar, tapi karena memang keterbatasan ini saja sasaran dan anggaran, jadi kami bangun yang efektif mungkin. Bulan ini timpalnya, pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Aramco di Kecamatan Wih Pesam. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Aramco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga. Maka setelah terlaksana dan diresmikan Bapak ini, jembatan ini, sehingga masyarakat dapat pulih kembali ekonominya seperti biasa dengan akses yang lebih mudah. Pantauan RRI, masyarakat Desa Batin Baru dan siswa Min 13 Bener Meriah terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Aramco yang dibangun TNI itu rampung dan aman untuk dilintasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lutsmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking bagi guru taman kanak-kanak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri saat mengajar maupun berbicara di depan publik. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritarya. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan profesional. Kegiatan tersebut diikuti guru TK se-Kota Sabang dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT. Ketua IGTKI Kota Sabang Umi Daroja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya, masih banyak guru TK yang belum berani tampil memimpin kegiatan maupun berbicara di depan umum. Saya melihat fakta di lapangan, mereka belum mempunyai keberanian. Bukan guru-guru saya juga, teman-teman kebanyakannya. Teman-teman guru-guru TK di Kota Sabang, setiap ada peluang di kepanitiaan selalu menolak. Saya nggak berani jadi ketua panitia. Nanti ada laporan, begini. Kalau nggak jadi MC, nggak berani juga. Mungkin dari pengalaman itu, fakta yang kita lihat itu menjadi motivasi saya untuk membuat kegiatan ini. Ia menilai kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki guru TK karena setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak dan orang tua. Selain membantu proses mengajar, teknik public speaking juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan penyampaian pesan kepada anak didik. Sementara itu, pemateri pelatihan Wahyu Rezeki menyebut guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena menjadi contoh bagi anak-anak maupun masyarakat. Menurutnya, berbicara di depan anak-anak justru membutuhkan teknik khusus karena karakter anak lebih aktif dan mudah berubah fokus. Guru ini kan dia tidak hanya berbicara di depan anak-anak, tapi juga berbicara di depan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kan menjadi
pembicara di depan anak-anak itu sebenarnya lebih sulit daripada kita berbicara di depan orang dewasa. Karena anak-anak itu dia lebih labil, dia lebih jujur. Nah, kalau dia tidak suka, maka dia bilang tidak suka. Maka perlu teknik-teknik yang khusus. IGTKI Kota Sabang berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun mental percaya diri guru dalam berbicara di depan publik. Para peserta juga diharapkan terus berlatih dan berani mencoba sehingga kemampuan komunikasi dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Konflik warga Desa Cepu, Kota Sebulu Salam dengan PT Bensuli Salam Makmur memuncak. Puluhan warga demo tuntut tanggung jawab polusi udara dan limbah yang merusak pemukiman selama 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto. Puluhan warga Desa Cepu, Sebulu Salam, Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa. Seminggu dari Senin kemarin sampai ini hari Selasa, janji itu diingkari. Tingkat wali kota aja berani perusahaan ini diingkari, apalagi bagaimana di sini. Jadi untuk tuntutan hari ini, Pak? Tuntutan hari ini masyarakat melakukan itu karena nggak ada tindak lanjutan daripada perusahaan ini. Nah, yang katanya di situ dikeluarkan pula kontribusinya terhadap desa. Yang memberikan kontribusi itu ke pemerintah desa baik di kas desa. Jadi beda surat kita yang sampaikan perusahaan, beda surat yang diluncurkan sama dari perusahaan kepada masyarakat. Tudingan tersebut Humas PT Bensuli Netap Ginting mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Netap menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kota Sebulu Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar. Dengan terhambatnya daripada aktivitas perusahaan ini, maka akan terganggu kepada sistem yang lainnya seperti penggajian karyawan dan lain sebagainya. Tentang manfaat daripada perusahaan ini yang bapak-bapak perlu ketahui adalah yang pertama, untuk karyawan itu ada 29 orang. Ada 29 orang mulai daripada tingkat pimpinan pabrik sampai kepada tingkat bawah. Dan ada di luar daripada itu yaitu bongkar muat itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah berkisar 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada menghalang-halangi usaha ini, kalau menurut kami ya akan merugikan ke semua pihak. Selain itu, Netap juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.